Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hoir Purba. Sini saya akan mempresentasikan tentang SQL subqueries, kemudian SQL self join, SQL views, kemudian storage routines, dan advanced SQL topics. Yang pertama ada SQL subqueries. Subquery adalah query yang ditumpuk di dalam select pernyataan, insecure update atau delete, atau di dalam subquery lain. Subquery dapat digunakan di mana saja ekspresi diizinkan. Subquery juga disebut query dalam atau pemilihan dalam, sementara pernyataan yang berisi subquery juga disebut query luar atau pemilihan luar. Subquery memiliki beberapa aturan sebagai berikut. Ada daftar pemilihan subquery yang diperkenalkan dengan operator perbandingan. Hanya dapat menyertakan satu nama ekspresi atau kolom. Kemudian ada where jika klausa query luar menyatakan nama kolom, klausa query tersebut harus kompatibel dengan kolom dalam daftar pemilihan subquery. Jenis data and text, teks, dan gambar tidak dapat digunakan dalam daftar pemilihan subquery. Karena mereka harus mengembalikan satu nilai, subquery yang diperkenalkan oleh operator perbandingan yang tidak dimodifikasi. Kemudian data distinct kunci tidak dapat digunakan sebagai subquery yang menyertakan group by, closure compute, dan into tidak dapat ditentukan. Order by hanya dapat ditentukan ketika top juga ditentukan. Kemudian tampilan yang dibuat dengan menggunakan subquery tidak dapat diperbarui. Kemudian daftar pemilihan subquery yang diperkenalkan dengan eksis menurut konvensi memiliki tanda bintang. Alih-alih satu nama kolom, aturan untuk subquery yang diperkenalkan dengan eksis, aturan untuk daftar pemilihan standar. Karena subquery yang diperkenalkan dengan eksis membuat pengujian keberadaan dan mengembalikan true atau false, bukan data. Kemudian banyak query dapat dievaluasi dengan menjalankan subquery sekali dan mengganti nilai atau nilai yang dihasilkan ke dalam where klausul query luar. Query juga memiliki jenis sebagai berikut. Yang pertama ada dengan alias, di mana query, subquery, dan query luar merujuk ke table yang sama dapat dinyatakan sebagai gabungan mandiri atau menggabungkan ke table dirinya sendiri. Misalnya dapat menemukan alamat karyawan dari status tertentu menggunakan subquery dengan in atau not in. Hasil dari subquery in atau dengan not in adalah daftar nilai 0 atau lebih. Setelah subquery mengembalikan hasil query luar menggunakannya. Kemudian ada dalam update, pernyataan, delete, dan insert. Subquery dapat disarankan dalam update, delete, pernyataan, insert, dan select manipulasi data atau DML dengan operator perbandingan. Subquery dengan operator perbandingan sama dengan operator perbandingan yang tidak dimodifikasi harus mengembalikan satu nilai dari daftar nilai, seperti subquery yang dengan in. Kemudian ada dengan any, some, atau all. Operator perbandingan yang subquery-nya dapat dimodifikasi oleh kata kunci all atau any, some. Subquery dengan operator perbandingan yang dimodifikasi mengembalikan daftar nilai 0 atau lebih dan dapat menyertakan grup by clause atau having. Subquery ini dapat dipulihkan dengan eksis. Dengan eksis atau non-eksis. Subquery eksis berfungsi sebagai pengujian keberadaan clause where query luar menguji apakah baris yang dikembalikan oleh subquery ada. Kemudian non-eksis berfungsi seperti eksis, kecuali where clause di mana clause yang digunakan terpenuhi. Jika tidak, ada baris yang dikembalikan oleh subquery. Kemudian menggantikan ekspresi. Dalam transaksi SQL, subquery dapat diganti di mana saja ekspresi dapat digunakan. Dalam select pernyataan, update, insert, dan delete, kecuali dalam order by daftar. Kemudian di sini ada self join. Self join adalah bentuk kondisi join yang terjadi pada table diri sendiri atau rekursif. Untuk menggunakannya, tabel harus berisi kolom yang bertindak sebagai primary key dan kolom berbeda yang menyimpan nilai yang dapat dicocokkan dengan nilai di kolom X. Nilai dari kolom X dan Y harus sama untuk setiap baris tertentu, dan nilai dalam kolom Y bahkan mungkin 0. Kemudian ada tabel alias pada self join.
saat merujuk ke tabel yang sama lebih satu kali dalam query SQL memerlukan cara untuk membedakan setiap referensi dan referensi lainnya. Untuk itu penting untuk menggunakan alias untuk mengidentifikasi secara unik setiap referensi dari tabel yang sama dalam query SQL. Alias harus menunjukkan peran tabel untuk setiap referensi tertentu dalam query. Kemudian di sini ada sintaksnya. Di sini ada juga contoh untuk sintaks self join dengan bantuan klausa where. Kemudian di sini ada SQL views. SQL views adalah table virtual yang isinya ditentukan oleh query, seperti tabel tampilan yang terdiri dari kumpulan kolom dan baris data yang diberi nama. Kecuali di indeks, tampilan tidak ada sebagai kumpulan nilai data yang disimpan dalam database. Baris dan kolom data berasal dari tabel yang direferensikan dalam query yang mendefinisikan tampilan dan dihasilkan secara dinamis saat tampilan direferensikan. Kemudian tampilan bertindak sebagai filter pada tabel yang mendasari dan direferensikan dalam tampilan. Query yang menentukan tampilan bisa dari satu atau beberapa tabel dari tampilan lain di database saat ini atau lainnya. Kemudian tampilan umumnya digunakan untuk memfokuskan, menyederhanakan, dan menyesuaikan persepsi yang dimiliki setiap pengguna terhadap database. Tampilan dapat digunakan sebagai mekanisme keamanan dan mengizinkan pengguna mengakses data melalui tampilan, tanpa memberikan izin kepada pengguna untuk langsung mengakses tabel dari tampilan. Kemudian selain standar tampilan dasar ditentukan pengguna SQL, juga menyediakan jenis tampilan yang memiliki tujuan khusus dalam database. Di antaranya yang pertama ada tampilan indeks. Tampilan terindeks adalah tampilan yang terwujud. Kemudian ada tampilan terpartisipasi, yaitu tampilan yang menggabungkan data yang dipartisi secara horizontal dari satu set tabel anggota di satu atau lebih server. Ini membuat data tampak seolah-olah dari satu tabel. Kemudian ada tampilan sistem, yaitu tampilan sistem menampilkan metadata katalog yang dapat menggunakan tampilan sistem untuk mengembalikan informasi. Misalnya, kita dapat meminta tampilan katalog SCS database untuk mengembalikan informasi tentang database yang ditentukan pengguna yang tersedia. Kemudian di sini ada SQL routines. Pada MySQL ada dua jenis storage routines. Yang pertama ada storage produce dan storage function. Storage produce adalah storage produce satu blok program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang dalam bentuk script. Dengan menggunakan storage produce, maka seluruh aplikasi akan terdistribusi. Dan ketika mengeksekusi satu perintah call, aplikasi dapat langsung membentuk sejumlah task yang dapat berjalan dalam server. Kemudian keuntungan yang diberikan dari storage produce. Yang pertama ada performance. Storage produce dikompilasi sebanyak satu kali dan disimpan dalam bentuk yang dapat dieksekusi sehingga pemanggilan produce akan menjadi cepat dan efisien. Kemudian ada productivity of ease of use. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengurangi pengkodean yang terlalu banyak. Selain itu, storage produce juga dapat memperluas fungsionalitas. Kemudian ada scalability. Storage produce meningkatkan skalabilitas dengan mengisolasi pemrosesan aplikasi. Kemudian ada maintainability. Setelah storage produce divalidasi dapat digunakan secara berulang kali di sejumlah aplikasi. Kemudian ada interoperability, itu Oracle Database memungkinkan interoperabilitas yang tinggi antara Java dan SQL. Aplikasi Java dapat memanggil PL atau SQL Store Produce menggunakan JDBC. Sebaliknya, PL SQL Store dapat memanggil Java Store Produce secara langsung. Kemudian ada replication. Dengan menggunakan Oracle Advanced Replication, Storage Produce dapat direplikasi dari satu instance Oracle Database ke yang lain. Kemudian ada security. Security di sini meliputi beberapa arena, di antaranya keamanan jaringan untuk koneksi, akses dan kontrol eksekusi sumber daya sistem informasi atau JVM, dan user defined class. Verifikasi by bitcode dari file jar yang diimport dari sumber eksternal. Kemudian di sini ada storage function.
Stir function dengan parameter merupakan sebuah blok PL atau SQL yang dapat menerima sebuah inputan parameter, menjalankan sebuah program tertentu dan yang akan mengembalikan hasil dari nilai tertentu. Stir function disimpan secara permanen di dalam database. Struktur dari produce dan function dengan parameter hampir sama, akan tetapi function harus mengembalikan nilai dari hasil atau paling tidak mempunyai sebuah pernyataan return pada blok yang memanggil function tersebut. Kemudian ini adalah contoh sintaks function dengan parameter sebagai berikut. Kemudian ada tipe-tipe mode yang ada pada star function yaitu in, out, dan in, out. Kemudian di sini ada cara mengakses store function pada ekspresi SQL dapat diletakkan pada yang pertama pernyataan select atau pada klausa dari sebuah query. Kemudian pernyataan kondisi where atau having, klausa query yaitu pada connect by atau start with, order by, dan group by. Pernyataan insert pada saat mengisi values. Kemudian pernyataan update pada saat mengisi set. Kemudian di sini ada advanced SQL topic. Advanced SQL Topics adalah SQL tingkat lanjut seperti penggabungan perintah, pembentukan tabel, dan pembentukan indeks. Di sini contohnya ada SQL Top, digunakan untuk menentukan jumlah record untuk kembali. Closed Top dapat sangat berguna di tabel besar dengan ribuan catatan. Mengembalikan sejumlah besar catatan dapat berdampak pada kinerja. Kemudian ada SQLite. Perintah SQLite digunakan untuk mencari pola yang ditetapkan pada kolom. Contoh sintaks like tertera seperti ini, select kolom, kemudian nama kolom, from table name, kemudian where kolom, nama like pattern. SQL wildcard. Wildcard SQL dapat digunakan ketika mencari data di dalam database. Wildcard SQL dapat menggantikan satu atau lebih karakter ketika mencari data dalam database. Wildcard SQL harus digunakan dengan SQLite. Dengan SQL, wildcard berikut dapat digunakan persen, sebuah pengganti atau 0 atau lebih karakter. Kemudian ada tanda penghubung, sebuah pengganti tepat satu karakter. Kemudian carlist, setiap karakter tunggal di carlist. Kemudian carlist atau carlist tanda seru, setiap karakter tunggal tidak carlist. Kemudian ada SQLin. SQLin memungkinkan Anda untuk menentukan beberapa nilai dalam clause where. Kemudian di sini ada contoh sintaksnya. Kemudian ada SQL between. SQL ini digunakan dalam clause where untuk memilih berbagai data antara dua nilai. Between memilih berbagai data antara dua nilai. Nilai dapat angka, teks, atau tanggal. Kemudian ada di sini ada contoh sintaksnya. Kemudian ada SQL as. Nama as dapat diberikan ke sebuah tabel atau kolom. Dapat memberikan tabel atau kolom nama lain dengan menggunakan sebuah alias. Ini bisa menjadi hal yang baik untuk dilakukan jika memiliki nama tabel yang sangat panjang atau kompleks, atau nama kolom. Sebuah nama alias atau as bisa apa saja, tetapi biasanya pendek. Kemudian di sini ada contoh sintaksnya. Kemudian di sini ada SQL join. Digunakan untuk permintaan data dari dua atau lebih table. Didasarkan pada hubungan antara kolom tertentu dalam table. Kata kunci join digunakan dalam sebuah pernyataan SQL untuk query data dari dua atau lebih table. Didasarkan pada hubungan antara kolom tertentu dalam table, table dalam database sering berhubungan dengan satu sama lain dengan kunci atau primary key. Kemudian ada SQL yang berbeda bergabung. Jenis join yang sering digunakan dan perbedaannya. Yang pertama ada join, yaitu kembali baris ketika ada setidaknya satu perbandingan di kedua tabel. Kemudian ada left join, yaitu kembali semua baris dari tabel kiri, bahkan jika tidak ada perbandingan di tabel kanan. Kemudian ada right join, yaitu kembali semua baris dari tabel kanan, bahkan jika tidak ada perbandingan di tabel kiri. Kemudian yang keempat, baris kembali ketika ada perbandingan di salah satu tabel. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.